Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Alpicat Indonesia. Masih dalam program yang sama, dalam project miniatur Steam Engine. Bersama saya Heidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat part selanjutnya, yaitu sebuah contour wake ya, yang dimana ini masih bagian dari Steam Engine. Oke, langsung saja kita buka di SolidWorks-nya. Di template new parts saya akan buat di front plan seperti ini. Saya kejar dulu bentuknya. Pertama-tama saya buat lingkaran. Di sini ada keterangan radius 20, yaitu kita input saja diameternya 40 mm. Kemudian saya buat masing-masing center line seperti ini ya, baik vertikal maupun horizontal, agar memudahkan kita dalam membuat garis bersudut seperti ini maupun nanti pada saat offset ya. Kemudian kita coba dulu di sini offset besar 8 mm, kita aktifkan di directionalnya, maka jika dijumlahkan total ini 16. Kemudian di sini ada garis besar 10 derajat ya, profil garis 10 derajat. Nah, di sini kita tinggal atur dari titik center seperti ini, kurang lebih. Oke, kita kejar dulu bentuknya. Nah, kita buat dia ukurannya 10 derajat, parameternya 10 derajat terhadap titik center. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita tinggal lakukan proses trim. Nah, di sini menggunakan power trim. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita trim bagian tengahnya, jangan lupa. Oke, dan seperti ini. Agar dia fully defined, saya input dimensioning dari titik ini terhadap titik center seperti ini. Saya bulatkan saja nominalnya menjadi 3,4. Saya lakukan hal yang sama di bagian ini, 3,4. Oke. Kemudian ada informasi radius 4 mm di bagian ini dan juga radius 1 mm di bagian ujung. Kita input menggunakan fillet, sketch fillet, parameternya 4 mm. Kita input bagian sudut-sudut ini dan ini. Kemudian parameter yang 1 mm untuk radius 1 mm di bagian ini. Setelah itu saya buat dua lingkaran ya di bagian ini dan ini. Di sini ada keterangannya 8 mm untuk diameternya dengan masing-masing jarak center to center 13 mm. Oke. Input parameternya di sini diameter 8 mm dan juga untuk jaraknya sini input 13 mm. Kemudian buat dia equal masing-masing lingkaran. Setelah dia fully defined, ini bisa kita lakukan proses extrude boss. Nah, di sini saya menggunakan parameternya mid plane dengan 7 mm untuk ketebalannya. Yaitu oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu tinggal buat ada profil lagi. Di sini ada diameter 13 dengan ketebalan 0,8 mm. Di sini saya sketch suatu lingkaran seperti ini dengan diameter 13 mm. Lalu di sini saya convert bagian tengahnya di extrude boss, di blind sebesar 0,8 mm. Oke. Lalu kita buat dua lingkaran di right plane seperti ini. 1, 2. Parameternya
dengan jarak 13 mm sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan adalah diameter ya, di sini 2,5 dan juga posisinya. Di sini saya input 2,5 mm, kemudian saya buat equal di sini. Lalu buat dia vertikal antara center to centernya agar dia fully defined. Kemudian bisa kita bisa lakukan proses extrude cut. Pilih saja untuk directionnya mid plane. Untuk parameternya di input, misalkan saya contohkan di sini 20 mm, asalkan dia sudah tembus ya. Kalau kurang sini saya tambahkan lagi, kurang lebih seperti ini ya. Klik OK. Lalu langkah terakhir tinggal input materialnya. Material di sini ada steel. Kita input materialnya di sini, edit material, pilih search jika ingin cepat ya, steel. Nah, di sini saya input contoh carbon steel misalkan. Oke. Setelah itu bisa kita lakukan proses saving. Baik, setelah sebelumnya kita membuat parts counterweight, saya lanjut lagi membuat parts yang bernama crosshead, yang dimana dia masih satu sistem dengan miniature steam engine di SolidWorks. Saya contohkan di top plane, saya buat profil lingkarannya terlebih dahulu karena dia bentuk dasarnya itu lingkaran. Di sini saya contohkan membuat circle terlebih dahulu di top plane dengan parameter diameter 24 mm, kemudian di extrude untuk memberikan ketebalan sebesar 17 mm. Nah, di sini saya ubah directionnya menjadi mid plane. Oke. Lalu di sini ada keterangan profil seperti ini. Kita kejar dulu bentuknya. Kurang lebih saya sketch di bagian permukaan atas ini. Saya buat terlebih dahulu garis bantu centerline seperti ini, seperti biasa untuk memudahkan kita dalam proses mirror ataupun offset. Nah, di sini saya contohkan melakukan proses offset, di mana di bagian tengah saya input 5 mm, saya aktifkan bidirectional. Oke. Setelah itu di bagian ini saya input 6 mm, saya aktifkan bidirectional. Kemudian di bagian di sini, di bagian ini 17,5. Oke, input 17,5 dibagi 2 karena kita menggunakan metode bidirectional. Ini kurang lebih. Kemudian saya convert entities untuk lingkaran bagian luar ya. Di sini agar memudahkan kita dalam proses trim seperti ini kurang lebih. Oke. Setelah semuanya terinput, nah, salah. Saya ulang. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Lakukan hal yang sama di sudut bagian bawah. Oke. Setelah semuanya sudah beres dalam proses trim, nah kita bisa lakukan proses extrude cut ya. Nah, terlebih dahulu di sini karena dia masih sketch berwarna biru seperti ini, kita akan proses fully define, input lagi parameternya seperti ini 10, dan kita cari dulu ini masih bisa digerakkan ya, masih belum fix, kita buat saja simetrik. Oke, garis ini dan center line, tekan kontrol di keyboard lalu pilih simetrik.
Kemudian bisa lakukan proses extrude cut. Pilihannya stroke all. Oke. Nah, di sini kemudian kita lihat ya, ada profil colokan sebesar 2 mm ke bawah. Nah, di sini buat sketch saja di bagian atas. Kita buat menggunakan center rectangle seperti ini. Nah, kita tinggal tekan Ctrl di keyboard buat masing-masing garis itu kolinier terhadap sudut yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu. Kita buat extrude cut kembali besar 2 mm. Lalu di bagian permukaan ini kita sketch circle, center circle dengan diameter yaitu 9,5 mm. Oke, 9,5 mm. Di extrude boss sebesar 3 mm karena totalnya dari base ke bagian permukaan atas yaitu 17. Nah, seperti ini. Dan di profil bagian tengah itu ada strike tab ya, M6 di bagian tengah juga. Saya asumsikan di bagian tengah sama M6. Nah, di sini kita lakukan proses sketching ya, terlebih dahulu ya, untuk referensi dari strike tabnya nanti ya. Di sini dari center strike tab di bagian depan 6 mm terhadap base. Nah, di sini saya gunakan smart dimension 6 mm terhadap base. Kemudian buat dia vertikal terhadap titik origin seperti ini. Nah, nanti dia akan fully define. Kemudian di exit sketch, lalu pilih hole wizard, pilih strike type. Kemudian untuk size-nya saya gunakan M6. Untuk kondisinya stroke all, 3D sketch aktifkan. Untuk positioningnya dan oke. Lalu pilih lagi hole wizard, masih dengan size yang sama. Sini saya akan coba langsung ke bagian tengah sini, permukaan tengah ini. Untuk position ya, untuk kondisinya sini saya pilih up to next seperti ini. Oke, sudah jadi ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada tambahan ya, ada radius 2 mm di bagian atas. Nah, di sini tinggal tambahkan fillet 2 mm di sudut ini. Kemudian oke. Lalu untuk materialnya, di sini ada keterangan materialnya yaitu brass. Ini kita pilih edit material, tekan saja brass. Nah, ada di bagian library copper alloy. Saya klik close. Kemudian kita bisa lakukan proses save. Baik, kita lanjut lagi ke tahap pembuatan parts berikutnya yang dinamakan crank rod. Di sini terdapat beberapa profil. Saya akan buat terlebih dahulu di bagian base-nya. Di sini saya buat di top plane dengan menggunakan center rectangle seperti ini. Di sini ada parameternya 20 x 10 dengan ketebalan 3 mm. Oke. Sini input panjangnya 20 mm, kemudian lebarnya 10 mm. Di extrude boss kemudian dengan thickness 3 mm. Oke. Setelah itu di sini ada profil seperti ini ya, untuk silindernya kita bisa gunakan di right plane.
di right plane, kemudian pilih sketch. Saya input terlebih dahulu yaitu center line seperti ini, kemudian buat garis dengan profil seperti ini. Nah, yang membedakan adalah pemberian dimensi atas, permukaan atas dan juga permukaan bawah. Itu kan saya contohkan seperti ini. Sini 9,5. Kemudian di bagian atas yaitu 6,5 mm. Kemudian di sini ada informasi 43 mm untuk ketinggiannya dari atas base. Input dimension sini 43 mm. Nah, setelah itu kita gunakan feature revolve. Nah, jadi bentukannya seperti ini kurang lebih. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat profil bagian atas ya. Profil bagian atas masih sama di right plane. Kita sketch di right plane. Nah, pertama-tama karena ada profil lingkaran dengan masing-masing parameter 6 dan radius 5 mm untuk bagian luar. Untuk bagian luar sini karena radiusnya 5, saya input diameter 10, dan untuk diameter bagian dalam yaitu 6. Kemudian di sini saya convert entities untuk permukaan ini, lalu saya input parameter dari sini ke sini, dari center ke center yaitu 12 mm. Kemudian di sini saya hubungkan titik center lingkaran dengan titik origin buat dia vertikal. Kemudian saya input garis line seperti ini yang otomatis dia sudah tangent ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita trim dengan power trim, lalu di extrude boss, misalkan dia mid plane dengan parameter yaitu 18 mm. Oke, input sini 18 mm. Kemudian karena di bagian tengah ada coakan besar 10 mm, ini kita tinggal lakukan hal yang sama ya di right plane. Kemudian di sketch 3 ini kita show, kita convert ya masing-masing profilnya seperti ini kurang lebih. Kemudian saya buat garis agar dia close loop ya. Di sini saya asumsikan dari sini ke sini 1,5 misalkan, atau 2 mm ya. Saya coba 2 mm karena belum ada keterangan lengkap lagi di sini. Oke. Kemudian di sini saya lakukan proses power trim. Setelah itu dilakukan proses extrude cut sebesar 10 mm, directionnya mid plane. Oke. Kemudian di sini ada keterangan masing-masing radius di bagian kanan dan kiri 5 mm dan juga radius 1 mm di bagian dalam. Oke, ini bisa kita buat atau pilih fillet. Untuk radius yang pertama di bagian bawah sini 5 mm. Karena dia profilnya lingkaran, maka dia akan mendefinisikan secara kontinu. Apply, kemudian
radius yang kedua itu bagian dalam sini 1 mm. Apply. Saya akan input tambahan lagi radius di permukaan bagian sini dan bagian ini sekeliling. Oke. Lalu di bagian bawah radiusnya 3 mm ya. Di bagian bawah radius 3 mm. Kemudian ada profil lubang dengan M3 kali 0,5 dengan jarak 14 mm. Nah, di sini saya input titik seperti ini, vertex, agar kita dapat mudah untuk melakukan proses hole wizard. Oke, di sini saya input line, center line di sini agar dia dapat simetrik. Setelah itu buat center line kembali agar dia posisinya pas di tengah. Ini vertex ini dengan garis yang sudah saya buat ya, saya hubungkan menjadi coincident. Oke, setelah selesai kita lakukan proses pemberian strike tab dengan feature hole wizard. Sini saya buat size-nya M3 kali 0,5. Oke, untuk conditionnya bisa dilakukan proses up to next. Posisinya kita pilih ini dan ini. Oke, sudah jadi ya rekan-rekan. Nah, untuk tahap akhir untuk pemberian material ini bisa kita lihat di sini materialnya steel. Oke, di klik kanan edit material, pilih steel, lalu pilih carbon steel contohnya itu, lalu kemudian bisa dilakukan proses save. Baik rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan episode berikutnya. Salam.